Dapetin visa Australia multiple kayak gini, siapa sih yang nggak mau? Hai, apa kabarnya? Mudah-mudahan kamu selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan semua urusan dan rezekinya ya. Amin. Di video kali ini aku akan membahas tentang visa Australia multiple yang masa berlakunya itu adalah 3 tahun. Dan disclaimer dulu ya, bahwa visa Australia itu di dalam aplikasinya kita tidak bisa memilih. Nah, nanti ditentukan oleh kedutaan. Kamu dapat yang satu kali aja single ya dengan masa berlaku tertentu, atau kamu bisa dapetin yang multiple yang expirednya bisa sampai 3 tahun dan kamu bisa berkali-kali masuk ke Australia. Kriteria yang aku sebutkan ini adalah berdasarkan dengan pengalaman aku selama 12 tahun menghandle berkas-berkas visa. Ya, for your information, aku ini sampai detik ini masih bergelut dan works di dunia traveling. Jadi pastinya yang aku share adalah berdasarkan dengan pengalaman dan berkas-berkas yang pernah aku tangani. Kriteria pertama yang biasanya mendapatkan visa multiple Australia adalah usia yang tidak produktif di bawah umur 75 tahun. Nah, untuk informasi ya, bahwa visa Australia dengan aplikan di atas 75 tahun itu harus ada medical check up yang tebal dan banyak banget. Tapi biasanya di range usia seperti 50 sampai 60 tahunan itu kebanyakan mendapatkan visa multiple. Terlebih jika dia itu disponsori oleh relation yang masih ada pertalian darah seperti anaknya. Dari case-case yang aku tangani, biasanya aplikan dengan usia-usia segitu tuh dapatnya itu multiple, walaupun biasanya omanya tersebut atau opanya tersebut itu tidak memiliki history traveling atau bahkan ke Australia pun itu baru pertama kali dan paspornya baru bikin alias blank. Tapi itu bisa approve multiple. Yang kedua adalah aplikan dengan history traveling yang baik. History traveling yang baik itu seperti apa? Yaitu history bahwa kamu itu sudah punya perjalanan yang banyak. Kamu sudah pernah keliling ke beberapa negara yang menggunakan visa. Contohnya ke negara Schengen atau misalnya Asia juga boleh yang pakai visa. Kan ada banyak juga ya. Atau misalnya kamu sudah visit ke UK dan US apalagi. Nah, ini memperkuat kamu untuk mendapatkan visa multiple ya. Nah, ada nggak sih yang misalnya paspornya blank dapat multiple belum ada history traveling? Ada, nanti aku sebutin di kriteria selanjutnya ya. Tapi untuk yang history traveling ini kebanyakan ya mereka memang mendapatkan multiple karena memang history perjalanannya itu sangat cukup baik dan mereka nggak pernah bermasalah dengan imigrasi. Yang ketiga adalah orang yang disponsori oleh seseorang di Australia. Nah, orang seperti ini ada juga yang paspornya blank, usianya tuh bisa berapa aja ya, bukan hanya yang tadi oma-opa aja, tapi bisa berapa aja dia mendapatkan visa multiple. Kenapa bisa seperti itu? Karena kekuatan dari si sponsornya di Australia. Nah, sponsornya di Australia juga harus memiliki bukti keuangan yang baik, lalu stabil dalam hal ekonomi, apalagi pekerjaannya. Karena nanti di dalam berkas itu dilampirkan biasanya kalau misalnya di sananya pekerjaan dan ekonomi stabil, untuk orang yang di-invite itu bisa mendapatkan visa multiple. Terlebih kalau orang yang disponsorinya itu memiliki relation atau satu pertalian darah itu lebih bagus lagi. Atau misalnya pacar kamu atau misalnya calon suami kamu atau misalnya siapapun itu di sana tapi masih ada relation ya atau partner bisnis juga bisa. Dengan catatan orang yang di Australia yang mensponsorinya juga memiliki apa ya namanya, history yang baik lah ya selama berkewarganegaraan di sana. Atau misalnya bisa juga orang Indonesia yang sedang mukim di sana tapi dia punya visa legal lalu invite family-nya tapi dia bagus di sana posisinya dan lain-lain juga bisa mensponsori. Itu memungkinkan si orang yang di-invite atau diundangnya itu mendapatkan visa multiple walaupun orangnya tersebut tidak memiliki history traveling ya. Tapi kalau pahit-pahitnya nggak dikasih multiple, biasanya dikasih masuk gitu ya. Jadi sponsor dari Australia juga sangat-sangat mendukung ya. Keempat adalah orang dengan tujuan bisnis atau misalnya dia mau invest di sana ya. Tentu aja ya Australia itu senang banget kalau misalnya ada yang mau invest atau berbisnis ya di sana secara legal. Nah, biasanya mereka-mereka ini mendapatkan visa dengan masa berlakunya yang lebih panjang, yaitu bisa sampai 3 tahun, dan bisa memasuki Australia tuh bolak-balik ya, jadi dikasihnya multiple. Jadi kebanyakan yang aku tangani klien-klien dari company ya,
atau misalnya dari corporate itu biasanya mendapatkan visa multiple kebanyakan. Karena apa? Karena dia ke sana ke Australia itu dengan tujuan bisnis dan didukung oleh sponsor letter, juga rekening tabungan yang sangat baik ya, bahkan berlebih. Lalu orang invite-nya dari sana juga memberikan invite letter yang jelas, juga support keuangan yang cukup. Seperti itu. Jadi biasanya orang-orang dengan tujuan bisnis ini memang kebanyakan sih rata-rata gitu ya, yang sudah aku kerjakan berkasnya dan visanya tuh keluar, ya hampir semuanya tuh dapatnya multiple. Kira-kira dari penjelasan mengenai visa multiple Australia, kamu masuk yang mana? Ya kan? Walaupun sebenarnya multiple itu tuh nggak bisa di request, jadi benar-benar pure dari kedutaan yang menilai apakah kamu berhak untuk mendapatkan visa multiple atau single atau bahkan di refute, itu semuanya mutlak dari kedutaan. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan informasi detail pribadi selengkap-lengkapnya, persyaratan selengkap-lengkapnya, dan sebaik-baiknya juga sejujur-jujurnya. Itu sih yang bisa kita lakukan untuk memperbesar peluang approval untuk si visanya tersebut gitu. Tapi kalau misal kamu baru di approve terus dapetnya single, ya nggak apa-apa, harus bersyukur karena banyak juga yang visanya itu ditolak. Nah, dari yang visa di single, kalau kamu gunakan dengan baik ya sesuai dengan peruntukannya, di sini yang aku bahas adalah subscribe 600, ya maka kamu kedepannya bukan tidak mungkin untuk mendapatkan visa multiple. Kalau misalnya untuk si frekuensi perjalanan kamu ke Australia itu sering gitu ya. Nah, buat kamu yang belum menjadi salah satu dari kategori yang biasanya mendapatkan multiple ya, aku bilang yang biasanya mendapatkan, ya kamu jangan expect terlalu misalnya untuk mendapatkan multiple, ya minimal kejar singlenya aja dulu gitu ya, dengan melengkapi semua persyaratan yang sudah diinformasikan oleh kedutaan dan diminta. Lengkapi selengkap-lengkapnya ya supaya chance of approval kamu itu tinggi. Kalau misalnya kamu rasa kamu belum menjadi salah satu dari kategori tersebut, ya artinya kemungkinan untuk mendapatkan multiple-nya itu ya lebih sedikit gitu ya. Ini sih berdasarkan pengalaman aku ya, pengalaman aku dari handling berkas-berkas visa gitu kan, karena saat ini juga aku masih di dunia tour and travel ya. Dari tahun 2012 aku handling ya seperti itulah gitu ya. Orang-orang yang biasanya mendapatkan visa multiple tuh pasti kategorinya nggak jauh-jauh dari situ. Tapi kalau semisalnya kamu mendapatkan sebuah case yang berbeda misalnya, atau kamu sendiri mengalami misalnya enggak, aku nggak termasuk salah satu kategori tersebut tapi dapatnya multiple, kamu coba komen di bawah ya, karena itu akan menjadi insight baru buat aku dan semua audiens di sini ya. Seperti itu guys. Oke, next di video selanjutnya aku akan bahas tentang ya seputar visa Australia deh. Aku akan memberikan informasi kepada kamu. So jangan lupa untuk subscribe, komen ya. Komen kalau misalnya aku misalnya ada salah-salah atau bagaimana, kamu boleh tanya-tanya di bawah ya, karena aku bakal senang untuk menjawabnya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share supaya aku bisa lebih bersemangat lagi membuat video-video yang bermanfaat di seputar dunia traveling ya guys ya. So gitu aja video dari aku. Terima kasih sudah menyaksikan Octaviana Channel.